Oke, bagi teman-teman ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang keuangan lagi. Kalau kemarin kita sudah tahu tiga fungsi warna uang, yaitu warna merah untuk menyimpan uang kita, warna biru untuk mengembangkan uang kita, warna hijau untuk melindungi uang kita. Uang warna merah berada pada instrumen bank, uang warna biru pada instrumen investasi, dan uang warna hijau pada instrumen asuransi. Dan hari ini akan saya hubungkan dengan sebuah konsep yang korelasinya sama dengan tiga fungsi warna uang tersebut. Oke, langsung saja. Saya hari ini tidak ada materinya, tapi saya akan coret-coret saja. Semoga teman-teman paham tentang konsep yang saya sampaikan, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Oke, langsung saja. Oke. Pertama, ini saya kasih judul rekening SIP, teman-teman ya. Nah, pertama, orang bekerja itu kan pasti kerja atau bisnis. Ini kan untuk menghasilkan uang. Nah, pertama, kalau orang sudah menghasilkan uang, pertama dia lakukan akan menyimpannya, teman-teman, di rekening simpanan. Saya singkat S. Nah, rekening simpanan ini biasanya dia ditaruh di bank, di giro atau kas, gunanya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, biaya hidup, biaya gaji pegawai, biaya sekolah anak, dan lain-lain. Sifatnya simpanan ini harus liquid, mudah diakses, karena digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian orang tersebut akan mengembangkan uangnya supaya uangnya bertumbuh dalam instrumen investasi. Di sini saya singkat I. Ya. Instrumen investasi ini bisa di saham, di deposito atau reksadana, di properti atau tanah, atau dikembangkan dalam bentuk bisnis. Tujuannya untuk uang kita ini semakin bertumbuh dan tujuannya supaya kita bertambah kaya. Ya. Ini adalah kondisi hidup ideal seseorang lakukan pada saat orang itu mengalami pada kondisi hidup sehat plus produktif. Ini adalah kondisi ideal orang lakukan. Oke. Tapi kita juga tidak lupa juga bahwa seseorang itu akan mengalami dua kondisi hidup yang lainnya, yaitu kondisi tidak sehat plus tidak produktif. Kondisi ini ya, hidup tidak sehat, tidak produktif. Sebentar, saya terus ya. Kondisi hidup plus tidak sehat plus tidak produktif. Oke. Maksudnya kondisi hidup tidak sehat, tidak produktif itu bagaimana? Pada saat kita membutuhkan biaya yang besar untuk biaya rumah sakit, misalkan. Misalkan kita butuh namanya biaya RS yang begitu besar karena sakitnya ini agak cukup serius. Contohnya kita butuh biaya rumah sakit 1 sampai 2 miliar misalkan. Karena sakitnya serius, apakah kita siap dananya untuk membayar biaya biaya ini? Pertama, apakah kita siap secara cash, membayarnya dengan cara cash? Kedua, apakah kita membayarnya dengan BPJS? Pro dan kontra tentang BPJS, tidak bisa BPJS tetap tidak bisa digunakan untuk second opinion atau sampai digunakan untuk berobat di luar negeri. Dan ketiga, apakah kita akan menggunakan asuransi swasta atau asuransi kantor bagi yang punya fasilitas dari kantor. Kebanyakan orang di Indonesia itu tidak paham atau tidak eh,
ingat manfaat asuransi yang dimiliki. 95% orang Indonesia itu tidak ingat dengan manfaat asuransi yang dimiliki. Dan pada saat digunakan, ini mereka baru sadar, oh, kok begini ya asuransi saya? Kok manfaatnya tidak bisa meng-cover biaya-biaya yang begitu besar? Oke, akhirnya dia kecewa dengan asuransi yang dia miliki. Maka dari itu, asuransi kesehatan ini harus direview setiap tahun. Oke. Yang kedua, pada saat kena sakit serius, itu yang kena itu adalah pencari nafkahnya. Kalau terkena yang kena penyakit serius itu pencari nafkah, otomatis kan income-nya stop. Kalau income-nya stop, bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari? Terus bagaimana dengan biaya sekolah anak? Bagaimana dengan hutang usahanya? Dan lain-lain. Diajarkan dalam perencanaan keuangan, kita harus mempunyai 5 tahun biaya hidup, backup dana 5 tahun biaya hidup secara cash yang liquid supaya kita bisa mencukupi kebutuhan yang ini, tanggungan-tanggungan yang terus berjalan ini, supaya pada saat terjadi sakit serius, kita hanya fokus pemulihan saja tanpa memikirkan harus segera bekerja, bahkan memikirkan biaya hidup yang terus berjalan. Paling tidak, kita mempunyai dana cash sehingga kita nyaman dengan bisa fokus pada pemulihan saja. Dan kemudian, kondisi hidup yang ketiga itu adalah kondisi tidak hidup plus tidak produktif. Atau dengan kata lain, tutup usia. Kalau tutup usianya yang terjadi adalah kepada pencari income duluan, yang tutup usia adalah pencari income duluan, otomatis income keluarga otomatis juga stop. Kalau income keluarga stop, bagaimana dengan biaya-biaya yang terus berjalan ini? Sama pada kondisi hidup nomor 2, yang biaya-biaya ini yang terus berjalan. Supaya biaya-biaya hidup ini yang terus berjalan, supaya istri tidak kelimpungan, pasangan tidak kelimpungan atau kesusahan atau berat hidupnya, dan mempunyai garansi penghasilan. Diajarkan dalam perencanaan keuangan, kita harus mempunyai backup dana adalah 10 tahun biaya hidup secara cash. Gunanya untuk bisa menjaga keluarga kita supaya nyaman hidupnya seenggak-enggaknya 10 tahun ke depan. Sehingga pada saat mencari nafkah dipanggil Tuhan, ini pasangan kita tidak kaget. Dia masih nyaman dengan kondisi finansial yang cukup. Oke. Maka dari itu kita perlu yang namanya plan atau sebuah rencana. Sebuah rencana ini adalah bentuk proteksi dalam bentuk asuransi. Proteksi dalam kondisi hidup yang nomor 2, yaitu kondisi hidup sehat tidak produktif, dan proteksi nomor 3, yaitu kondisi tidak hidup tidak produktif. Karena kalau kita tidak punya rencana atau proteksi dari kedua kondisi hidup ini, apapun yang kita hasilkan bisa jadi hilang. Maka dari itu kita harus mempunyai sebuah rencana untuk melindungi kondisi tidak hidup tidak sehat tidak produktif dan kondisi tidak hidup tidak produktif. Agar supaya simpanan yang kita hasilkan ini tetap utuh dan bisa tetap kita nikmati di masa depan, dan ujung-ujungnya juga untuk kita wariskan ke generasi selanjutnya. Nah, apakah teman-teman juga mempunyai kekhawatiran akan dua kondisi hidup yang ini, yang nomor 2 ini dan nomor 3 ini? Kalau mempunyai kekhawatiran, ada sebuah solusi, yaitu kita harus mempunyai namanya proteksi. Proteksi ini jenisnya adalah asuransi proteksi income dan asuransi jiwa. Bisa digunakan untuk menjawab kekhawatiran teman-teman
pada saat kita mengalami kondisi hidup tidak sehat, tidak produktif, dan kondisi hidup tidak produktif. Sehingga kita mempunyai perencanaan keuangan yang baik dan bisa menjalani hidup ini dengan aman dan nyaman dan tenang. Oke. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya, saya akan bahas tentang aset protection plan. Bahwa aset kita itu harus dilindungi karena asetnya nanti akan mau diwariskan ya untuk keluarga kita ya. Jadi untuk dinikmati juga, makanya aset-aset ini kita harus lindungi supaya bisa untuk memenuhi tujuan keuangan berikutnya. Oke, Oke teman-teman, ini adalah sharing saya tentang rekening SIP, itu adalah rekening simpanan investasi dan plan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih simpel dan lebih mudah dimengerti, bahwa kita hidup ini tidak selamanya ideal, bahwa kita hidup ini akan mengalami sebuah situasi kondisi hidup yang lainnya, yaitu kondisi hidup tidak produktif dan tidak hidup tidak produktif. Makanya kita dalam hidup ini perlu mempunyai antisipasi, mempunyai rencana pada saat kondisi hidup yang tidak ingin cepat kita harapkan ini terjadi. Oke, Oke, begitu saja teman-teman. Sampai ketemu di materi dan pertemuan berikutnya. Dan selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, dan sampai jumpa.